Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Harian TV. Hari ini saya akan membahas sesuatu hal yang unik ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama saya ikut memberikan opini-opini publik terkait masalah politik-politik yang sedang terjadi, yaitu terkait masalah dugaan korupsi Surya Yassin Limpo yang sekarang malah KPK yang seharusnya menempatkan, yang seharusnya memberikan pernyataan terkait masalah dugaan korupsi SIL di Kementan, masalah perekrutan pegawai di Kementan. Ini KPK malah diancam ulang ya, semacam di sini diperkarakan atau dipidanakan dengan pidana bahwa SCL ini pada suatu waktu sebelumnya ini merasa diperas. Dan ini kejadian yang seperti ini kan unik ya menurut saya ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mari kita bahas bersama. Jadi sebelum ini SCL berada di luar negeri, kemudian eh, ada penggeledahan ya di rumahnya SCL di Makassar di Sulawesi, di mana di situ ditemukan beberapa puluhan uang miliaran, serta di situ ditemukan juga dokumen-dokumen yang bisa menjerat atau yang berhubungan dengan kasus yang menimpa SIL ini. Tetapi saat itu SIL diduga menghilang atau lost kontak lah saat di luar negeri. Padahal rekannya sudah pulang, tetapi SIL saat itu hilang kontak. Kata temannya sih mereka hanya bertemu sekali saja, kemudian ibaratnya setelah itu sudah tidak ketemu lagi SIL. Selang beberapa hari setelah adanya penggeledahan tersebut, sebenarnya Mahfud MD sudah menyatakan atau sudah mempublish masalah bahwa SIL ini tersangka dan harus segera ditangkap ya untuk disidik seperti itu. Namun sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari KPK, dan ini publik bertanya-tanya ya. Saya sendiri kemarin mendengarkan berita ini agak pusing. Ini bagaimana ini? Yang sudah tersangka, kemudian yang seharusnya memberikan pernyataan bahwa dia tersangka, tetapi yang memberikan pernyataan ini sedang diancam pidana yang sudah sekarang diselidiki Barreskrim, di mana ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap SIL ini. Dan ini unik ya, seharusnya KPK yang menentukan, memberikan pernyataan bahwa SIL ini salah, tapi sekarang Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK ini malah terancam pidana karena tersangkut masalah pemerasan. Terkait masalah pemerasan ini itu ada bukti beberapa foto terkait masalah pertemuan antara SYL dan Firly Bahuri, di mana di situ Firly Bahuri menyatakan bahwa apa yang diberitakan di media, apa yang sudah ada itu, foto-foto tersebut itu semuanya itu salah. Tidak ada yang namanya pemerasan, tidak ada yang namanya eh, dari KPK, pimpinan KPK itu memeras SIL. Cuman dari sini semuanya sedang dalam proses penyidikan, dan kasus pemerasan ini sudah masuk dalam tingkat penyidikan, dan ini
sebentar lagi akan terbukti bahwa memang KPK yang seharusnya mengumumkan sejak awal, ya, ketika kemarin sudah ada bukti jelas bahwa SYL ini tersangkut masalah korupsi di Kementan, dugaan sudah ada apa, penyelidikan, sudah ada penggeledahan di rumah-rumah, tetapi belum ada pernyataan resmi dari KPK bahwa SYL ini menjadi tersangka. Ini malah semakin membuat publik ini bertanya-tanya, apakah memang benar, ya, dugaan pemerasan ini yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini sebuah kenyataan seperti itu. Buktinya memang sampai sekarang KPK juga belum memberikan pernyataan resmi mengumumkan terkait masalah SYL ini salah atau tidak. Dan ini ditunggu-tunggu publik, ya, sudah agak gelisah, ya, karena SYL ini buktinya sudah ada, kenapa belum juga dinyatakan bahwa SYL ini tersangka, istilah seperti itu, belum juga ditangkap, belum juga dinyatakan bahwa SYL ini memang yang melakukan kasus korupsi tersebut, ya, malah yang mengumumkan malah Menko Polhukam Mahfud MD seperti itu. Sesuatu hal yang terjadi, ya, di masa pemerintahan Jokowi ini terkait masalah korupsi, ya, ini ada pernyataan, ya, baru di mana koalisi perubahan ini kan sejak dulu memakai istilah playing victim, ya, merasa didolimi seperti itu, ya. Itu sudah awal bahwa Anies itu sejak dulu seperti ini, didolimi, dimulai ketika berada di DKI, yang merasakan bahwa mau ditersangkakan seperti itu, ya. Dan ini apakah menguntungkan Presiden Jokowi? Tentu saja tidak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa SYL ini adalah pembantu Jokowi, atau dalam arti lain adalah kepanjangan tangan Jokowi, karena Jokowi harus menangani semua dan butuh bantuan seperti itu. Tetapi orang-orang kepercayaan Jokowi, ya, menteri kan orang kepercayaan karena sebagai kepanjangan tangan Jokowi dalam bekerja seperti itu. Ini malah melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Sebelumnya itu ada Johnny Julate, kemudian sekarang ada Mentan SYL, ya, mantan Mentan seperti itu, SYL. Dan ini narasi-narasi terkait masalah keterlibatan istana, ya, terhadap kasus-kasus yang mau diungkap oleh KPK ini sebenarnya malah membuat yang namanya intervensi secara soft, ya. Ya, bagaimana lagi, ya, sebelumnya ada pernyataan bahwa ini dikatakan Mahfud MD, ya, bahwa KPK itu takut kalau memeriksa Anies Baswedan. Terus ditanya balik, kenapa takut? Karena ketika kita memeriksa Anies Baswedan, ya, itu kita dituduh yang namanya mengintervensi hukum, mengintervensi masalah pencalonan Anies Baswedan seperti itu. Ini mereka katanya serba dilema. Tapi kalau menurut saya, kalau ini adalah sebuah kebenaran, kenapa tidak diungkap? Kalau Anies ini memang orang yang salah, ya, kenapa tidak diungkap, ya? Ketika ini tidak diungkap, karena publik malah bertanya-tanya lagi, apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau tidak, kan seperti itu. Sehingga, ya, kita sebagai masyarakat malah semakin, ya, semacam apa, ya, tidak, kepercayaan masyarakat terhadap praktisi hukum ini semakin kurang, ya, seperti itu. Karena praktisi hukum juga ini tidak tegas, bahwa yang salah itu salah, yang tidak salah itu tidak salah, seperti itu. Malah ini tersandung, ya, masalah pemerasan. Pemerasannya konsepnya bagaimana? Ya, katanya seperti ini. Konsepnya adalah bahwa SYL ini sudah lama sebenarnya
ingin dijadikan tersangka atau memang sudah menjadi tersangka, namun SEL semacam negosiasi di balik layar dan menyatakan ini asumsi ya, bukan kalau ini kenyataan atau enggak saya tidak tahu, ini bahwa SEL mengadakan negosiasi terhadap pimpinan KPK, kemudian pimpinan KPK ini semacam moroti, kalau dalam istilah kasarnya seperti itu, melakukan pemerasan, mungkin meminta uang yang sangat banyak agar kasus-kasus ini tertutupi. Sehingga kalau ini memang semuanya benar, berarti ini adalah sebuah masalah besar, karena praktisi hukum yang ada di Indonesia ini tidak bekerja sesuai dengan semestinya. Yang seharusnya A itu A, yang seharusnya B itu B, tapi di sini A menjadi B, B menjadi A, kan itu tidak sehat, ya seperti itu. Makanya kita sebagai masyarakat tinggal menunggu saja. Semoga ya memang apakah ini hanya sebuah jebakan atau perlawanan yang semacam atau hanya sebuah jebakan atau sebuah perlawanan kosong dari seorang SEL. Dan ini penyidikan sedang berlangsung, kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.